Halo, Ini Mas Ade. ya silakan Mbak Ika, welcome. Selamat datang teman-teman. Oke. Sambil kita menunggu yang lain, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini kita berkumpul dalam acara Sebut Saja Mawar. Bagus banget ya saya pidato, cocok jadi Bu RT. Jadi topik malam hari ini kita melanjutkan untuk sesi transendensi seperti yang kemarin gitu ya, tentang jodoh. Jadi kemarin kita sudah masuk ke dalam tahap bahasan yang Marga Pride di 175 dan saudara-saudaranya. Kemarin sudah ketemu untuk ternyata ada kesini sana. Di sini ada yang mengalami pengalaman serupa nggak gitu, suka dalam hal jodoh gitu, suka ini. Ada teman-teman bisa minta feedbacknya? Udah di unmute kan? Bisa di open kalau mau ngomong. Sani ya, Sani begitu ya? Mbak Sani, ada lagi nggak? Ada lagi yang punya? Halo, Mbak Ike. Halo. Kalau aku itu masuknya kemana ya? Minta di ini. Jadi kalau misalkan ada yang suka sama aku tuh, aku malah nggak suka gitu. Tuh masuknya kemana tuh? Oh. Kalau ada yang suka kamu? Nggak suka dikejar maksudnya dia. Tapi kalau yang apa? Kalau yang berarti. kamu suka, dianya nggak suka sama kamu, itu namanya karma. Iya. Kalau kamu suka sama orangnya, dianya nggak suka sama kamu, ya karma atau dibales. Tapi biasanya kalau yang saya suka lama dapatnya gitu. Oh. Tapi pasti dapat. Ya, itu gitu. Kalau bahasanya Bang Aswar, nunggu entanglement. Entangle. Ya, kalau kayak gitu, suara kucing. Kalau misalkan nggak suka sama orang yang suka ke saya tuh dia di mana itu jatuhnya. Kadang-kadang saya suka berlebihan juga sih. Jadi misalkan dia ngirim surat gitu ke saya, terus sayanya nggak suka ya saya sobek-sobek depan dia gitu, itu berlebihan juga sih. Waduh, kamu kejam amat. Iya dulu makanya nyesel banget jadi orang kayak gitu tuh. Ada yang lebih kejam dari saya. Jadi lega saya. Iya, nemu yang lebih kejam. Dulu sih kejadiannya pas 3 tahun. Iya 3 tahun 4 tahun yang lalu lah, tapi rasanya masih ada gitu sekarang kalau ada yang suka tuh masih ada gitu, tapi udah mulai renggang, nggak kayak dulu banget gitu. Ya akarnya sama ya, sinis. Ya Allah. Ya. Oke, keren dikit lagi ya. Kita tunggu sampai 40, mulai 7 lagi. Teman-teman bisa bantu woro-woro di grup supaya pada gabung. Kita tunggu kurang sedikit lagi. Ini ada siapa yang ini semuanya udah pernah ya? Renirin. Mbak Rosi dulu apa Mbak, kampus fakultas apa? Oh, ada yang dari Batam, Sukari Batam. Bapak-bapak ya nih, Bapak Sukari. Mbak Gabriela Putri mah ini mah udah sering ketemu ya. Mas Ate Harun ini anu ya? Fansnya Bang Aswar.
Oh, dari YKAD, oke. Oh, Mbak Rosi, statistika, aduh mudah banget, statistika 2007. Oke, kurang 3 lagi, kita mulai. Teman-teman, mohon bantuannya untuk ini ya, untuk menyebarkan gerakan sebut saja Mawar ya. Karena kalau misalnya tidak dibantu, ini juga kita butuhlah bantuan teman-teman semuanya. We need you guys. Jadi bisa tolong diajak teman-temannya yang perempuan gitu ya, yang bapak-bapak pecinta mawar juga nggak apa-apa. Ya siapa tahu mereka stres gitu dengan istrinya. Tapi kita utamakan sih buat para mawar ya, buat ibu-ibu dan buat inilah, buat para wanita gitu. Dan saya dorong untuk teman-teman berani untuk ditransendensi ya. Ditransendensi karena bisa jadi kisah kita itu nanti menjadi berkat gitu buat yang lainnya. Oke, kita mulai aja. Oke, udah ya. Kita mulai, udah 41 orang. Nanti biasanya pada join. Karena ini kita agak lebih awal, biasanya kan jam 7. Iya. Iya. Application, oke. Screen, oke. Start broadcast. Dengaran ya? Aman, Kang, aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Mohon maaf ini acaranya dipercepat. Biasanya jam 7 karena malam ini itu ada wiritan ya di kantor, jadi yang acara ini dimajukan beberapa menit gitu ya. Oke, Mas, transendensi itu apa namanya? Terus ya, terus menerus, karena itu tadi bahwa transendensi itu bukan psikoterapi tetapi punya efek terapeutik gitu. Itu penting ya, bahwa transendensi itu bukan psikoterapi ya. Pokoknya bukan terapi lah. Tetapi punya efek terapeutik gitu ya. Oke, salah satu isunya kan itu ya. Kita mencoba untuk menelusuri ya. Kenapa misalnya belum ketemu jodohnya gitu ya. Jodohnya itu kemana gitu. Untuk menjawab pertanyaan semacam itu di ilmu kesadaran itu dia punya analisis sendiri. Dan itu dikaitkan dengan daya kreatif jiwa kan ya. Dimensi ketiga, daya kreatifnya adalah sifatnya mengulangi atau menambah penderitaan gitu ya. Jadi kalau sifat kreatif dari jiwa pada dimensi ini, dia akan mengulangi atau menambah penderitaan. Terus kemudian pada dimensi keempat itu, nah jiwa itu sudah mulai tumbuh. Di sini dia mulai menanggulangi penderitaan. Meskipun belum tuntas, tetapi dia sudah mencoba untuk menanggulanginya.
Dimensi kelima, jiwa itu sudah mulai melakukan proses super learning and recovery gitu ya. Nah, terus dimensi keenam itu jiwa itu daya kreatifnya sudah mulai memahami nature ya. Dimensi ketujuh daya kreatif jiwa itu adalah mampu menyaksikan kehadiran cahaya ilahi, cahaya atau keilahian itu sendiri setiap. Jadi di sini inilah daya kreatif jiwa gitu. Jadi teman-teman ini mesti berhati-hati ya, berhati-hati dengan daya kreatif jiwa masing-masing gitu ya. Jangan sampai jiwanya daya kreatifnya baru di sini, mengulangi dan terus menambah penderitaan. Ya, di sini pun masih sifatnya penderitaan itu tidak direcovery ya. Terus saja ditanggulangi terus-menerus gitu ya. Jadi yang upaya itu adalah terbaik itu di sini, ada super learning dan proses recovery kehidupan itu besar-besaran di dimensi kelima ini. Tetapi memang perlu disadari bahwa kenaikan dimensi kelima itu dengan memahami, dengan sudah memahami kesalahan-kesalahan dimensi 3. Jadi kenaikan kesadaran itu karena kita menemukan kesalahan dan pada dimensi 3 ini, dan kemudian kita menemukan kebenarannya. Jadi itu prinsip ya, prinsip dalam transendensi. Prinsip transendensi seperti itu. Dan sebenarnya ini masalahnya tidak hanya soal jodoh ya. Soal rezeki juga, soal bisnis. Itu kan sebenarnya kehidupan kehidupan kita di dunia itu cerminan dari daya kreatif jiwa kita ya. Maka kemudian eksplorasi transendensi itu di sini dulu ya. Kita coba malam ini, kita coba lagi. Kemarin kan baru kita bahas apa tuh ya? Baru kita bahas yang sinis ya. Kita bahas sinis. Emosinya itu adalah skon. Skon itu bagian ini sebenarnya. Skon itu termasuk menganggap enteng gitu ya, menganggap enteng yang lain, status yang lain gitu, meremehkan, mengentengkan ya, mengentengkan status yang lain gitu. Di sini semestinya bahwa status itu setara, ya kan? Kita mampu menerima bahwa status itu hanya kita perlukan untuk survive. Status hanya diperlukan untuk survive, dan ini sifatnya temporal, sementara saja. Ya kan? Status itu sifatnya temporal dan tidak rasional jika kita menilai orang lain pada hal yang
pada status ini. Jadi dalam hal ini keterjebakan pada 175 ini, emosi di sini karena kita menganggap bahwa status itu segalanya. Atau ini adalah prinsip dunia mekanis. Prinsip dunia mekanis. Nah, selama kita masih terjebak pada dunia mekanis, itu akan sulit untuk super learning gitu ya. Sulit untuk recovery karena kita masih terjebak pada dunia mekanis. Dunia mekanis itu dunia yang nggak bisa lagi diubah kecuali dihancurkan gitu ya. Jadi jiwa yang terjebak pada dunia mekanis ini, dia hanya terus mengulangi atau menambah penderitaannya. Menambah. Jadi nggak bisa diubah, nggak bisa diperbaiki kan. Dia terus, kalau sekali keliru, maka dia akan terus keliru, dan itu akan terus menambah kekeliruan itu menjadi kerusakan. Itu kesadaran dunia mekanis. Nah, ini membutuhkan proses transformasi ya, proses evolusi besar-besaran, karena ini terkait dengan persepsi kita ya, persepsi tentang dunia, tentang life view gitu ya, tentang life view. Kalau kita lihat di peta kesadaran ini, di bawah 200 tuh life view itu isinya penderitaan aja. Isinya penderitaan. Coba kita lihat di sini. Di sini kemudian ada life view itu antagonistik. Antagonistik itu berhadap-hadapan secara biner gitu ya. Posisinya posisi biner. Disappointing, frightening, tragic, hopeless gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini, perhatikan ini temuan baru. 175 itu resistant to appreciate ya, yang ini. Saya bikin sendiri ini. Bahwa jiwa pada 175 ini dia resistant to appreciate gitu ya. Dia enggak mau mengapresiasi yang di bawah statusnya, tetapi juga yang di bawah maupun yang di atasnya gitu kan, itu resistant to appreciate kalau di 175 nih. Itu yang perlu dipahami ya. Nah, maka kemudian bagaimana melampaui ya 175 ini? Itu mesti appreciate, diberi yang jiwa kita dilatih untuk mengapresiasi status apapun statusnya, itu mesti diapresiasi karena tidak layak kita menunjuk statusnya sebagai nilai diri seseorang, ya kan? Tidak adil. Tidak adil, ya. Itu poinnya, ya. Jadi di sini bagaimana melampaui emosi 175 ini?
Ya, dengan mengapresiasi. Jadi di situ kemudian tuh mesti kreatif ya. Solusinya itu kreatif dari apa tuh? Dari scorn kayak appreciate gitu ya. Nah, tahapan untuk ke appreciate ini mengapresiasi itu lebih tinggi nih apresiasi ini, apalagi mengapresiasi status orang lain yang secara sosial itu lebih rendah ditempatkannya. Coba kita kalibrasi dulu. Mengapresiasi status orang lain itu di atas 300, di atas 350, 350. Ya, 350 ya. Bahwa semua status itu sama saja, itu hanya cara orang untuk survive, cara orang menjalani perannya gitu kan. Jadi status itu bukan tidak mewakili keseluruhan jiwanya. Status itu mewakili sistem sosial saja. Ya, jadi status itu hanya mewakili sistem sosial. Status itu mewakili sistem sosial, bukan totalitas jiwa. Itu yang paling penting ya. Sehingga kalau keliru kita tidak memperlakukan manusia berdasarkan totalitas jiwanya. Itu poin-poinnya ya. Dan di sini mungkin akan pedih ya. Misalnya enak benar ya, aku selama ini tidak pernah diperlakukan seperti itu. Aku selama ini juga kan diperlakukan, dilihat, iya seginilah, dilihat semua status sosial saya. Masa giliran aku enggak boleh melihat itu? Pertanyaannya, mau evolusi apa enggak gitu ya? Jadi ini akan menyakitkan misalnya jika kita pernah dijudge dengan status sosial itu gitu. Jiwa kita pernah tertolak karena kekurangan status itu. Ya kan? Itu akan menyakitkan. Tiba-tiba saya harus menerima semua status itu sebagai hanya sistem sosial, bukan totalitas jiwa. Di situ mungkin kita akan ada sakit karena kita tidak pernah mendapatkan hal yang sama gitu ya. Nah, disitulah kemudian tuh prinsip kesadaran bahwa ya kita harus menjadi terlebih dahulu kita harus menjadi terlebih dahulu pada apa yang kita inginkan terjadi pada orang lain. Ini prinsip ini. Ini prinsip evolusi itu ya, bahwa kita harus menjadi terlebih dahulu pada apa yang kita inginkan terjadi pada orang lain. Itu prinsipnya gitu ya. Mungkin sampai sini Mbak Ike ada mungkin tanggapan atau gimana gitu responnya? Atau misalnya Mbak Ike pernah mengalami pengalaman mungkin waktu kecil atau apa di mana tidak diapresiasi
sebagai totalitas diri, tetapi ditempatkan berdasarkan status sosialnya gitu. Mungkin Mbak Ike pernah punya pengalaman itu atau gimana gitu ya. Silakan. Pas kecil ya, ditempatkan bagaimana? Kalau saya sih secara, maksudnya kalau untuk, kan status sosial bisa macam-macam ya. Kalau materi kayaknya enggak terlalu gitu. Tapi yang memang yang paling parah yang kemarin itu, Bang. Apa? Masalah kepintaran. Gimana deh? Masalah kepintaran. Dari kecil itu saya memang pintar gitu ya. Juara kelas gitu. Terus waktu kecil itu kalau dipandang rendah atau dituntut enggak juga gitu. Karena memang saya dari kecil itu senangnya belajar. Memang udah hobi belajar. Nah, terus ya seiring waktu semakin dewasa, lama-lama kan mungkin karena kebanyakan belajar atau baca, nggak tahu, pikiran tuh jadi rumit sendiri kan. Nah, ketika pikiran rumit sendiri, akhirnya susah menemukan teman yang bicara, dan mulai muncul, jadi misalnya kayak orang, mereka pikirannya tuh kritis banget, logis banget. Jadi misalnya ketemu orang, katakanlah mereka spelling Inggris itu salah dikit dan mereka pakai bahasa Inggris itu, saya tuh gatel banget yang pengen ngoreksi gitu. Itu paling di situ. Nah, memang kalau merendahkan iya gitu, merendahkan orang, ya kayak gitulah gitu, merendahkan orang. Padahal ya kalau misalnya saya nilai, saya juga nggak pinter-pinter amat, yang lebih pinter dari saya itu juga banyak gitu. Tapi memang benar kata Bang Aswar itu tadi itu. Kalau untuk status sosial sih itu ya, untuk yang tadi sinisnya tuh sinis di situnya, dan saya rasa memang itu parah banget gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang itu mungkin bisa kelihatan lah kalau dari saya cara ngomong atau apa. Kan dia kan nggak mudeng beginian, kok bisa ngomong begini. Dan mulai mengkritisi berbagai macam hal yang kecil-kecil aja, misalnya apa gitu ya. Ada satu fakta disajikan, itu saya udah mulai gatal. Oh ini nggak mungkin dong, ini begini. Dan akhirnya ya udah, kalau misalnya orang yang menyajikan fakta itu saya anggap bego gitu. Jadi berputar-putar aja di situ gitu. Dan itu membuat jiwa saya sepi. Membuat jiwa saya sepi artinya ketika misalnya bertemu dengan seorang pria yang mungkin bisa dibilang omongannya atau pembicaraannya kita mungkin kurang nyambung, dan kemudian dia kebetulan tidak mengerti apa yang saya omongkan gitu ya. Itu saya nggak berbicara langsung, tapi memang udah langsung kayak ada blokade gitu. Karena kan misalnya kayak dalam hubungan kan nggak mungkin kita cuma main dakon aja, main kartu kan, nggak seperti itu. Dalam relationship kan kita pasti butuh banyak yang namanya diskusi gitu. Dan jarangnya mendapat seseorang yang bisa berdiskusi. Bukan masalah berdiskusi itu, maksudnya kepintaran bukan masalah akademis ya kalau saya. Bisa jadi mungkin dia pintar bisnis, mungkin secara akademis dia jelek tapi dia pintar bisnis. Nah, itu kita bisa gitu loh. Ya hal-hal yang ini aja yang mungkin kayak nyambung aja. Kurang lebih seperti itu sih, Bang. Oke ya, jadi apa ya? Ini persoalannya sinis di soal soal kepintaran gitu ya. Jadi itu di dalam peta kesadaran itu ada evolusi kognitif ya, atau bukan evolusi kognitif, evolusi main gitu ya. Ada yang disebut dengan lower, ada higher gitu ya. Higher mind. Yang lower ini perlu disadari, dia mengambil beberapa bentuk. Ya. Mengambil beberapa bentuk, ada yang sifatnya negatif thinking. Terus kemudian
ada yang sifatnya itu, kalau negative thinking itu kan satu ini ya, lower mind itu 155, mulai 155 dia tumbuh 155. Dia naik sampai 195 gitu ya. Nah, tentu saja untuk Indonesia ya sampai ke sini itu udah bagus. Ini namanya itu dia smart ya. Smart. Jadi mungkin Mbak Ike perlu sedikit memahami apa ya evolusi mind ini, dan memang di Indonesia ini sulit ya, sedikit lah yang mengevolusikan mindnya sampai ke tingkat intelek atau wisdom. Paling banter itu smart. Itu evolusi mindnya. Smart itu apa sih smart itu? Smart itu pikiran itu hanya mampu adaptasi pada sistem yang ada gitu ya. Itu smart. Bahwa pikiran itu hanya mampu adaptasi pada sistem. Ya mirip-mirip smartphone lah, ya kan? Tapi dia tidak intelek gitu. Untuk sampai di intelek itu minimal dia benar-benar intelek ya. Paling enggak LOC-nya itu 475 ke atas gitu ya. Itu intelek. Kalau wisdom 500-an gitu ya. Nah, di bawah smart ini apa? Bodoh ya, dalam pengertian stupid. Nah, mungkin di Indonesia jangan terlalu kesini lah ya. Kita itu berapa sih dokter di Indonesia itu? Ya kan? Ada berapa dokter di Indonesia? Mungkin berapa? 300.000 ya? Nggak sampai kali ya. Ya paling enggak sinilah. Itu udah pada kawin semua ya? Itu udah kawin semua. Berapa sih dokternya, coba kita lihat berapa sih dokter di Indonesia gitu ya. Ya, coba kita lihat berapa jumlah dokter, 30.000 kalau nggak salah. Jumlah dokter di Indonesia, jumlah dokter. Iya, 31.000. Ya kan? Sedikit sekali. Itu pun mungkin udah tua, udah pada kawin semua gitu ya. Atau saya tambahin dikit ya Bang, ini mungkin bisa nanti bisa digali. Jadi waktu kecil itu memang saya senang banget belajar. Itu sampai jadi kalau misalnya anak kecil itu kan mereka untuk belajar kan perlu dipecutin dulu ya. Kalau saya itu sama nenek itu malah jangan belajar terus, malah dia ngomongin begitu. Nanti pintar karena gitu memang ya. senang belajar. Ini belajar. Dan ketika sekolah itu, saya itu kalau nggak juara 1, itu saya tuh kayak orang paling menderita sedunia. Menuduh Tuhan nggak adil gitu. Tuhan, kenapa aku kok nggak juara 1 gitu. Saya menuduh Tuhan kejam hanya gara-gara saya nggak jadi juara 1. Gitu. Oh iya. Dan itu benar-benar, padahal orang tua enggak. Orang tua saya itu mereka tidak pernah menyuruh saya belajar, mereka tidak menuntut saya untuk jadi juara 1. Saya sendiri juga nggak tahu ya dari mana perilaku seperti itu ketika masih kanak-kanak. Terus berlanjut ya, kemudian waktu SMP itu saya jadi murid teladan gitu. Terus SMA itu mulai bandel sih. SMA mulai bandel, ya kena nakal-nakal lah gitu. Nah itu memang udah nggak mulai juara, tapi masih bagus prestasinya. Terus waktu mahasiswa itu semester awal saya sempat punya IPK 4.
tanpa harus bersusah payah untuk belajar. Kalau yang lainnya mereka kan mesti belajar, saya itu nggak pernah yang namanya belajar, itu nggak pernah. Udah pokoknya mendadak aja gitu, bisa begitu. Nggak tahu juga gitu, bisa mendadak begitu. Nah itu biasanya teman-teman yang protes, orang Artika itu kan, nah perilaku kuliah saya Bang, saya itu suka dulu jarang masuk, tapi nilai bagus gitu. Nah itu biasa diprotes sama teman-teman yang satu kampus gitu. Terus kemudian ketika kuliah, setelah itu S1 ya, S1 saya sempat terlibat radikalisme. Apa tuh? Nah itu Begal. radikalisme. Enggak, Radikalisme apa? radikalisme agama. Radikalisme agama. Ngaji atau gimana? Radikalisme tapi saya terlibat yang Kristen. Oh. Jadi ke gereja terus, benar ya mungkin mirip dengan radikalisme Muslim, cuma bedanya ini Kristen gitu. Oke. Nah kayak dicuci otak ya, akhirnya meninggalkan yang namanya studi gitu. Nah itu sempat mengalami masa-masa seperti itu. Lalu ya akhirnya saya balik lagi. Nah perilaku saya kalau di dalam kuliah itu, saya suka bertanya, seneng banget gitu ketika kuliah itu. Kalau orang lain menganggap kuliah itu mungkin kayak beban ya. Kalau saya menganggap kuliah itu kayak piknik. Kayak piknik. Dosen ngomong apa itu saya bisa bertanya sampai disepakin sama teman, nggak pulang-pulang gitu. Gara-gara kamu nggak pulang-pulang. Udah nggak usah nanya gitu. Nggak usah nanya, jadinya nggak pulang-pulang. Jadi ada perilaku seperti itu gitu, yang itu tanpa sadari. Akhirnya mungkin seperti Bang Aswar katakan gitu, ketika misalnya ketemu yang orang yang mungkin diajak ngobrol nggak nyambung, itu saya mikir, lawang aku aja yang cewek itu bener-bener apa tuh nyari tahu gitu, yang tadi masuk ke dalam perilaku sinisme tadi gitu loh. Mungkin dalam perilaku kayak nggak adil gitu ya, wong aku aja cewek mencari tahu, terus kemudian aku tuh belajar beneran gitu, kok yang cowok kok misalnya nggak ada upaya untuk mereka belajar gitu. Itu sih. Ya ini memang ini ya, jadi memang masyarakat kita itu kan masih evolusinya dari sini ke sini ya. Smart aja itu banyak yang nggak terima kerja. Udah smart loh padahal. Ya, jadi ya ini perlu mungkin diturunkan standar. Atau jangan diturunkan, tetapi didik sendiri lah. Oke, nggak apa-apa kamu smart, tapi nanti sama saya kamu intelek. Itu kan bisa atau ya. Jadi enggak di situ ada pemahaman tentang fase perkembangan lah ya. Soalnya kalau mau yang intelek cuma 31.000 orang. Itu sama-sama Merauke loh, sama di luar negeri. Nah, jadi itu dari situ mulai ya mungkin perlu semacam penerimaan terhadap fase perkembangan manusia Indonesia, dalam hal ini laki-laki misalnya ya. Perlu toleransi itu. Perlu menerima resiko. Mampu menerima resiko karena fase perkembangan gitu ya. Jadi kemudian itu tadi katakan tingkat ya. Dia udah naik nih. Awalnya kan dari status. Kemudian ternyata bukan soal status lagi, lebih dalam lagi yaitu tingkat kecerdasan misalnya. Ya, nah, ini perlu dijelaskan lagi bahwa tingkat kecerdasan itu bukan totalitas lagi dari seluruh jiwa gitu ya. Tingkat kecerdasan itu soal kemampuan dia. Kecerdasan itu kan bisa evolusi kognitif ya, evolusi kognitif. Saya kira sebenarnya
tingkat kecerdasan itu bisa dipercepat asalkan memang terlatih gitu ya. Jadi mungkin ini sekaligus untuk yang lainnya, bagaimana mengevolusikan tingkat kecerdasan itu, biar kemudian Mbak Ike mungkin tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh menurunkan standarnya gitu ya. Ini saya bagi saja. Kan apa namanya, poin-poin yang perlu dipahami itu yang pertama tentang persepsi, apa itu kognisi gitu ya, apa itu pengalaman, terus apalagi tadi apa itu misalnya self awareness gitu ya. Jadi sebenarnya orang cerdas itu karena mengerti hal-hal tentang hal macam ini, terus mengerti apa itu fakta, apa itu data gitu ya, apa itu informasi, mengerti apa itu pengetahuan, mengerti apa itu ilmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi itu tingkat kecerdasan itu karena jelas mengenai ini gitu ya. Paling enggak inilah. Apa itu fakta misalnya? Karena tingkat kecerdasan itu kan tergantung kepada kemampuan kita memahami fakta. Apa itu fakta gitu ya? Jadi ada pengalaman langsung itu kan tidak bisa diangkat. Ya kan? Nah, sebuah pengalaman ketika diangkat, dan ngangkatnya itu kan pakai metodologi, ya kan? Pengalaman tadi menjadi fakta gitu ya. Pengalaman itu menjadi fakta, lalu kemudian ketika fakta tadi kita rekam, kita catat, maka dia menjadi data. Ya kan? Lalu kemudian data itu dihubung-hubungkan dengan data yang lain, lalu dia menjadi informasi. Lalu informasi tadi kemudian diketahui kegunaannya, dia kemudian menjadi pengetahuan. Pengetahuan yang sudah pengetahuan yang sudah disistematisasi, dia menjadi ilmu. Jadi sebenarnya kalau mau mengevolusikan kecerdasan itu dari sini saja gitu ya. Mudah, ya mungkin setahun bisa cerdas. Ya kan? Mungkin setahun bisa cerdas. Asalkan dia mampu punya self awareness ya, mampu menyaksikan pengalamannya. Apalagi sekarang kan pengalaman kita tuh sangat luas. Tinggal mampu diangkat sebagai fakta apa enggak gitu loh. Itu yang bikin lambat evolusi cerdasan gitu ya. Dia nggak paham apa itu pengalaman dalam pengertian yang prareflektif. Fakta itu kan pengalaman yang sudah direfleksikan. Dan itu direfleksikan dengan metode ya, dengan pengetahuan ya, dengan pengetahuan. Misalnya pengalaman berkelahi direfleksikan dengan pengetahuan psikologi, berarti itu konflik, ya kan, dan semacamnya. Jadi sebenarnya Mbak Ike itu kalau untuk evolusi kecerdasan mudah lah ya, mudah, itu bukan hal yang sulit, asalkan kita mengerti alurnya gitu ya. Kecerdasan itu kan dia bertambah karena jumlah datanya yang bertambah, ya kan? Jumlah data, jumlah informasi, lalu kemudian tuh jumlah ilmunya bertambah, dia jadi intelek. Mudah saja sebenarnya ini. Jadi tidak akan jadi masalah lah ya. Dalam hal ini berarti Mbak Ike perlu bahwa tingkat kecerdasan itu kalau dia belum tumbuh, nanti saya akan tumbuhkan deh, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini
ada penerimaan pada fase perkembangan gitu ya. Mungkin dia sudah belajar tetapi nggak mengerti polanya gitu ya. Atau memang dia tidak punya kesempatan belajar. Jadi itu termasuk dari kemampuan menerima perbedaan fase perkembangan ya. Pada akhirnya dengan memahami fase perkembangan ini, kita tetap melihat orang pada lapisan terdalamnya adalah totalitas jiwanya gitu ya. Seperti itu. Jadi tentang bagaimana perbedaan tingkat kecerdasan, yaitu anggap saja perbedaan fase perkembangan dan kecerdasan itu cepat, bisa kok dia tahun bisa lah ya. Asalkan dia, kalau ke intelek itu ilmunya yang banyak. Dari smart ke intelek itu dia harus mensintesis beberapa keilmuan gitu ya. Jadi syaratnya seperti itu. Mudah, gampang, banyak komunitas, tinggal masuk. Itu satu. Jadi dalam hal ini Mbak Ike misalnya, saya mau nyari pasangan untuk teman belajar gitu. Bukan mau mencari pasangan misalnya yang sudah jadi gitu ya. Bisa, ini tawaran ya win-win lah ya. Jadi mungkin motifnya dirubah. Yang penting saya mau nyari yang penting dia punya spirit belajar gitu ya, tidak langsung jadi gitu. Kalau itu mungkin banyak itu, nggak 31.000 ya, tapi paling enggak dia bisa membaca. Kamu bisa membaca nggak? Bisa. Pernah kuliah? Nggak pernah. SMA itu bisa. SMP masih bisa lah. Ya kan, tinggal. Jadi tadi kan bukan persoalan akademik kan Mbak ya. Mbak kan bukan persoalan akademik gitu kan. Bukan tadi kalau SMP mikir ya. Tapi ya Allah nggak adil banget SMP ya. Nggak apa-apa gitu ya. Ya, kan bukan persoalan akademik, tapi persoalan evolusi kan ya. Evolusi mainnya itu ya. Kalau SMP itu smart bisa lah. SMP itu smart. Makanya itu Indonesia sulit mau masuk ke intelek ya, karena syaratnya besar. Harus mampu mensintesis satu atau dua atau lebih ilmu lah ya untuk intelek itu. Paling enggak dia ya argumentatif ya. Argumentatif itu berarti kan dia harus bikin tesis S2 lah itu. Harus S2. Di Indonesia kan kalau agak rumit, S2 aja kadang-kadang ya kalau tembakan gitu ya nggak jadi. Yang ngerjain tesis orang lain ya nggak jadi. Nggak bisa sintesis gitu ya. Oke, itu jadi kan baiknya kan tidak mencari lawan diskusi kan. Mencari pasangan hidup gitu kan ya. Nah ya itu. Ya kan nggak mencari teman debat kan. Jadi itu perlu diperjelas ya. Perlu diperjelas. Ya saya kan tidak mencari teman debat. Saya kan tidak mencari pembimbing misalnya. Saya hanya mau mencari teman hidup yang mau belajar bareng-bareng gitu. Mau belajar bareng-bareng gitu ya caranya ya. Kalau lihat sudah jadi, ya kasihan orang Indonesia ya. Rata-rata masih smart, belum intelek gitu kan. Smart itu ya diam-diam aja, ya. Mana contohnya, saya kerjain gitu ya. Itu udah smart, dan itu udah bersyukur banget gitu. Jadi diubah motifnya, niatnya ya. Ini malam akhirnya kita ketemu niat. Niatnya adalah ya belajar kelompok gitu. Ya, mencari teman kelompok, belajar kelompok gitu ya. Akan bangun kelompok belajar gitu ya. Seperti itu. Karena memang bagaimanapun ya faktanya yang sudah intelek kan baru segini. Dan ini kayaknya ya rumit.
Kalau harus dipaksain ke sini ya, terlokalisir akhirnya kan. Jadi kan lokalisir Mbak Ike ya terlalu eksklusif gitu. Maka lokalisir diperbesar gitu ya. Diperbesar bahwa yang penting mau belajar bareng-bareng gitu ya. Enggak langsung asma kalau lihat buku. Bukunya jangan bahasa Inggris. Beli. Agak rumit lagi kalau sudah mulai bahasa Inggris itu bisa asma itu. Ya kan? Jadi lokalitasnya diperluas gitu ya. Lokalitas diperluas, tidak harus intelek. Tidak harus sudah intelek gitu ya. Tapi yang penting menuju intelek gitu ya. Artinya ya dari smart lah. Dari smart ke intelek. Nah, ini akhirnya kan lokalitasnya makin luas ya kan. Potensi dapatnya makin besar gitu ya. Itu satu. Jadi isu sinis karena soal intelijensi itu bisa teratasi gitu ya. Seperti itu. Oke. Dan sebenarnya intelijensi itu hanya persoalan dia punya metode, dia terlatih nggak untuk mengamati pengalamannya lalu menjadi fakta, itu saja. Kalau jadi fakta datanya tinggal dia rekam, terus dia hubung-hubungkan, sampai jadi ilmu dia. Simple ini bukan persoalan sulit ya. Ini bukan persoalan sulit, lebih sulit kalau dia misalnya tidak mengerti cara menghasilkan uang. Itu sulit itu. Sulit. Kalau hanya soal intelijensi itu mudah. Itu ya. Jadi niatnya berubah gitu. Terus apa lagi ya? Lalu kemudian tuh yang paling penting juga adalah soal ini, harus diperkuat kita kami itu. Ya. Itu diperkuat bahwa ya masih masih smart, ya inilah kami gitulah. Ya kan? Meskipun juga misalnya ya agak-agak ya begini, nggak usah disebut, ya inilah kami gitu loh. Jadi kita tidak membangun benteng lokalitas sesama Bani Adam tuh. Ya inilah kami ya. Misalnya ya intelek gitu. Ya inilah kami. Itu paradigma membangun kebersamaan. Inilah kami. Jadi di dalam prinsip inilah kami itu beban evolusi dipikul bareng-bareng. Beban evolusi dipikul bareng-bareng ya sehingga kemudian itu terjadi ya percepatan karena di situ ya tidak ada eksklusivitas pada setiap ini. Tapi ini dibuka lokalitasnya, lalu menjadi inilah kami. Mungkin itu ya poin yang apa istilahnya the next level ya, level pemikiran yang lebih tinggi gitu ya, the next levelnya gitu. Inilah kami gitu. Itu dulu malam ini ya. Oke. Pokoknya jangan sampai dipahami bahwa jiwanya itu mempertahankan daya kreatif yang itu tidak relevan dengan tujuan hidup kita. Misalnya mempertahankan daya kreatif yang dimensi ketiga ya, atau dimensi keempat. Mesti super learning gitu ya, and recovery. Super learning recovery itu ya modusnya adalah kita kami gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu malam ini.
Atau mungkin Ya, ada thank you. tanggapan Terima dari yang kasih. lain ya. Tanggapan dari yang lain. Dari yang lain ada yang mau nanya? Kalau perempuan biasanya soal materi ya. Ya kurang lebih sebetulnya sama sih aplikasinya. Sama aja gitu. Dan di Sama. sini yang paling penting itu adalah memahami daya kreatif jiwa masing-masing gitu ya. Makanya untuk Mbak Ike didorong terus ke sini Mbak gitu kan. Dua kali ini ke sini. Ini karena di sini yang paling super learning dan recovery di situ. Penyembuhan ya situ. Sini. Atau ada gimana yang lain? Jadi misalnya kan orang kan cenderung berpikirnya who is gitu ya, atau how to gitu. Nah ini kalau di sini terus nanti itu hanya menanggulangi penderitaan tetapi tidak bisa melampaui, ya kan? Jadi teman-teman mungkin yang punya bisnis ya lagi sulit, yang punya jodoh lagi sulit, cepat-cepat evolusikan cara bereksistensinya di dimensi kelima gitu ya. Seperti itu. Dan apa? Itu tadi kalau intelek itu ya seperti inilah ya. Jadi dia tidak kalau intelek itu dia berbasis fakta, data, informasi, pengetahuan dan ilmu. Jangan sampai misalnya teman-teman ada misalnya kan begini ya, kita ini kadang-kadang ilmu itu ditolak gitu loh. Ilmu ditolak karena misalnya tidak cocok dengan ilmu kita yang lain. Nah itu berarti gagal sintesis gitu kan. Gagal sintesis. Dan itu kalau gagal sintesis nggak bisa intelek gitu ya. Intelektualnya kurang. Ya hanya satu disiplin ilmu. Jadi misalnya mengenai hitungan semacam ini kan sudah menjadi metode pengalaman yang sudah ada sistematikanya, itu sudah jadi ilmu. Dan ilmu itu tidak mesti hanya satu paradigma gitu ya. Paradigma otak kiri misalnya. Kita mesti ada paradigma otak kanan gitu misalnya. Paradigma otak kanan. Nah, membaca peta kesadaran itu harus pakai otak. Ini ilmu untuk otak kanan gitu ya. Jadi itu mungkin perlu adaptasi sehingga kita cepat menuju wisdom ya, dari intelek ke wisdom. Mungkin itu ya malam ini. Nanti berikutnya kita cari lagi isu yang lain misalnya, atau kita harapkan moga-moga pas hilang kan ini ya apa namanya itu apa tadi lupa ya pokoknya itu ya bahwa kita cobalah seluruh persoalan itu dengan peta kesadaran gitu ya. Kita coba lihat. Yang penting ini kan tingkat kreativitas jiwa ya 1, 2, 3, 4, 5. Semakin tinggi semakin kreativitas jiwanya itu semakin luas gitu ya. Sehingga kemudian masalah itu kan sebenarnya karena ketidakmampuan kekurangan daya kreatif jiwa. Itu aja sebenarnya. Mungkin itu ya malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang Aswar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jadi mungkin kalau tadi yang kasus saya itu hanya beberapa, kalau kebanyakan wanita sih saya rasa mungkin materi gitu ya. Tapi kurang lebih aplikasinya sama. Jadi ada beberapa poin penting ini tadi yang saya catat. Mana tadi catatan? Jadi jiwa yang terjebak di dunia mekanis itu hanya terus mengulangi atau bahkan menambah penderitaan, resisten untuk apresiasi. Nah, memang kita mesti belajar menghargai. Nah, ternyata dalam jodoh, seperti yang sudah dikatakan kemarin, jodoh sebetulnya udah ada gitu, bertebaran di mana-mana. Hanya saja kan memang diri kita ya, kita punya satu problem di dalam diri kita sendiri, nah itu yang perlu dibedah. Nah, di sini saya juga dorong teman-teman untuk terutama rekan-rekan mawar, karena kalau misalnya ada problem, biasanya pada japri ke saya dan saya cuma bisa menampung. Saya dorong untuk bersedia di transendensi gitu, dibongkar sekalian dibongkar supaya bisa menjadi pembelajaran bersama, kurang lebih seperti itu. Ini semuanya teman-teman di mute ya. Ada pertanyaan nggak? Tak, silakan, ini saya buka mikrofonnya ya. Biar diskusi gitu. Halo, teman-teman ada tanggapan? Silakan dibuka mikrofonnya. Silakan resen dulu ya, biar nggak saling tumpang tinggi suaranya. Present dulu ya. Oke. Oke, baik, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Oh, ini Mas Muhammad Imam apa nih, nanya apa? Ini nggak usah di-share. Ini jangan di-share. Untuk naik ke dimensi 5, waduh. Diikutin dulu ya, Mas Muhammad Imam. Ya, halo. Ikutin dulu. Halo. Halo, ini dengan siapa?